Gue tahu resiko menjadi stand up comedian yang ngomongin politik. Gue tahu orang pasti pada bilang, Bang Panji ngomong doang, kasih solusi dong kalau berani. Betul. Panji mah ngomongin politik doang, kasih solusi dong kalau berani. Lah aneh, solusi dari yang berani, solusi dari yang pinter. Lah kalau dia berani tapi gila, Indonesia pernah ngelihat sosok pemberani yang punya sejumlah solusi, tapi menurut keyakinan saya, kenapa yang terjadi di sosial media? Bapak kan masih ngikutin ya? Aku gak mau jadi komika kan. Tadi aku mau ngelamar jadi komika. Oh. Karena banyak oknum pejabat lebih lucu dari gue. Jadi gue gak mau lagi. Berarti beliau kayaknya udah nonton Mesrianya Panji nih. Udah nonton belum Pak? Harusnya gue datang. Hari itu udah beli tiket. Gara-gara ada demo-demo kan. Iya. Terus dibilangin nanti lu tau sendiri muka gue kan. Nanti kan takut ada yang kenalin susah kan. Tapi gue udah nonton di Netflix. Nonton? Waduh gila deh Panji nekat banget. Oke, pro kontra dong pasti. Gue sih pro banget tuh. Kan dia udah pintar. Dia udah pakai disclaimer nih. Keyakinan saya. Nah itu yang saya mau tanya Mas. Kenapa gue suka lo? Iya, kenapa sih Pak itu keyakinan Gue itu? langsung bilang sama bini gue nih. Wah gue suka banget nih kalimat itu nggak? Tapi kalau ada yang gugat, delete-nya bisa masuk loh Pak. Makanya kita lihat aja. Kan kita harus yakin namanya hukum itu ada presiden. Nah ini cakep nih. Itu kalau kita saya sekolah hukum. Iya, iya. Maksudnya secara normatif ya. Tapi pernah mengalami hukum ya? Ada presiden gitu kan. Iya. Jadi kalau lu udah mengatakan kayak A, ini hitam. Iya jangan begitu yang lain lu bilang ini putih. Ini saya nggak apa-apa, tapi yang lama-lama begini loh, kok ada mimik yang nggak keren, paham ya? Ya yang lama itu kan, mau dianggap lucu-lucu aja buat saya. Tapi sekali lagi saya bersyukur kepada Mas Panji dan saya rindu banget pengen ketemu, ya supaya saya bisa diskusi untuk menjelaskan dari A sampai Z kenapa saya tidak takut dengan COVID. Karena saya punya dokumennya, karena saya tahu apa yang terjadi. Ya, kalau kata 19 AI. Lihat sekarang, semua pakai AI. Iya benar. Semua pakai AI. Tidak ada yang terlewatkan. Bahkan kamera-kamera yang ambil di Mensrea, semuanya pakai AI. Gitu. Drone dan sebagainya dikendalikan oleh AI. Jadi COVID itu Certificate of Vaccine Identification digital dikendalikan oleh AI. Itu sih maksudnya. Kenapa ada pandemi COVID? Tujuannya percepatan proses digitalisasi di segala aspek. Pinter-pinter kok ke Amrik, bukan pinter-pinter ke Amrik, tinggal di sini gimana? Masa anak-anak gue tinggal mulu? ada yang nanya gini, ini pasti ada yang ngeklip nih, karena gue tiap kali live diklip mulu. Ada yang bilang gini, kenapa Panji kabur ke New York? Jawabannya adalah karena Panji bukan kabur ke New York, Panji pulang. Saya masuk keluarga kan udah tinggal di sini sejak 2022. Jadi 2022 istri dan anak sama gue pindah sini, tinggal di Queens. Ini rumah kami. Terus waktu datang yang cowok sekolah SMA, yang cewek sekolah SMP, sekarang yang cowok mau kuliah, yang cewek SMA. Kami udah tinggal di sini lebih dari 3 tahun. Nah jadi secara berkala ya pulang. Gue banyak kerja di Jakarta karena mesti pegang Comika. Tapi ya ulang tahun Dipo pulang, ulang tahun Syira pulang, ulang tahun Mila pulang, Lebaran pulang. Terus sama tahun baru, Comika udah libur, tahun baru ke New York. Senang kenapa? Saya ditaruh di depan. Walaupun kemudian ya agak-agak gitu kan. Gak apa-apa. Buat saya begini. Sesuatu itu tergantung sudut pandang kita. Kalau saya anggap ini sebagai berkah, siapa saya? Digabungkan dengan Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran, terus kemudian siapa lagi itu? Pak Jokowi, terus Ibu, ya kan? Ya Ibu tahu ya Bu Mega. Saya bisa dimasukin di situ, senang saya, ya kan? Senangnya apa? Saya punya saudara-saudara di kampung. Om ada di situ. Om juga bingung gitu kan? Selevel ya, nah, selevel gitu. Nggak mungkin tanda-tanda. Jadi dari situ saya bersyukur aja. Saya nggak ada rasa tersinggung, nggak. Cuman belakangan ada yang ngasih tahu. Lu tau nggak gini-gini sampai lama-lama? Itu tandanya lu disindir gay. Serius? Itu. Saya pengen cari tahu apakah benar ya kalau itu tanda bahwa gay. Nah, pas gue kesini, Mensrea meledak. Gimana coba caranya kepikiran kabur? Orang tahu bakal meledak kayak sekarang aja enggak, tahu bakal rame, tapi nggak tahu seperti ini. Ternyata positifnya banyak banget. Happy sekali. Nah, mungkin pada bertanya-tanya ngapain Panji
ke New York, kenapa tinggal di New York? Karena Panji berkarir sebagai stand up comedian di New York. Kenapa Panji berkarir sebagai stand up comedian di New York? Karena nggak ada komika Indonesia. Malaysia punya Ronnie Cheng, Singapura punya Jocelyn Shah, Filipina punya Jokowi. Masa Indonesia nggak punya siapa-siapa? Akhirnya tahun 2022 gue pindah ke sini mencoba untuk berkarir. Setelah 3 tahun stand up, itu gue tahun 2022, 2024 di tahun ketiga, tahun 2024 gue tur ke 20 kota di dunia. 10 di Eropa, 8 di Amerika, 2 di Asia. Artinya dalam setiap pemberian itu pasti ada konsekuensinya. Dan pertanyaannya kenapa? Betul, pertanyaannya betul. Kenapa harus terus kemudian organisasi agama yang harus tambang? Ada apa di balik itu? Boleh dong kalau bertanya, masa nggak boleh? Dan aku nonton Mens Rea full, aku ada di situ. Aku nonton Mens Rea walaupun nggak di Jakarta ya, bukan yang diunduh ke Netflix, tapi aku datang yang di Bogor, full aku datang. Dan sebagai seorang pendakwah, aku merasa tersinggung sih. Kenapa? Karena Panji ngambil tugas para pendakwah, yaitu untuk menyadarkan orang mana yang benar, mana yang salah. Bukan menjadikan agama sebagai sebuah kritik terhadap orang-orang yang mereka itu mengatasnamakan agama atau orang-orang yang memanfaatkan otoritas agama untuk kepentingan pribadinya. Opo? Kok ngono? Saya mewakili daripada Aliansi Sipit Umat, disingkat ASU, ingin menyampaikan pernyataan kekecewaan terhadap Panji. Karena Panji sudah mengambil tugas saya sebagai pendakwah. Tahu nggak teman-teman sekalian, harusnya siapa sih yang ngomong bahwasanya ada masalah kalau seandainya organisasi agama itu ngurus tambang? Ya itu harusnya ngomong para pendakwah. Dan harusnya organisasi-organisasi introspeksi. Ya sesederhana gini, orang pergi ke mat gitu ya. Ini kan juga analoginya komika. Orang pergi ke mat, lalu kemudian dia biasa bayar parkir 2.000 naik motor. Ya kalau dia bayar 2.000 biasa aja. Kalau misalnya dibayarnya 50.000, langsung dipanggil, siap bos, hati-hati di jalan bos, pokoknya sehat-sehat terus bos. Bayangin, kasih 50.000 aja langsung dipanggil bos, langsung terus kemudian dipanggil pak, didoain, disuruh hati-hati. Apalagi kalau dikasih tambang. Terus tiba-tiba gak lama kemudian tuh yang 30 orang tuh yang 30 menit datang tuh si ketuanya tuh. Tiba-tiba dia keluar nih. Ini momen dimana kalau di komik-komik nih. Ini nih ngomongnya kayak berbunga-bunga tau lah kalau di komik-komik. Dia keluar dari ruangan tuh si polisi itu 2 orang. Dia ngomong gini. Tadi siapa nama kamu? Richard, Pak. Richard. Tadi ngapain di sana? Setelah dia pukulin gua, sampai gue lemes banget, gak bisa ngapa-ngapain. Terus dia tiba-tiba baik, berbunga-bunga. Chat, tadi ngapain? Gue bilang, maksudnya Pak, iya tadi kamu tuh ngapain di sana? Ya saya kan dia bilang Pak, janjian sama cewek. Saya mau ke rumah cewek, saya baru ketemu di Friendster. Iya, tapi ngapain dandanan kamu begitu? Kenapa jadi ngatur dandanan orang anjing? Kenapa dandanan gue salah? Gue bilang, Pak saya mau ketemu cewek Pak. Ini botol buka. Oh, langsung baik. Iya. Tapi kali ini. Mbak semua sapa? Kau. Iya. Tapi kali ini. Mbak semua sapa? Kau. Itu seneng nang sing ndi? Dia. Ya. Iya. Kan masuk pelebur ini. Berarti wongnya dokter nang sore. Iya, ini loh. Loh, ini loh. Oh berarti logore gak mudun gak ya? Logore langsung mudun kono. Kan daun jengking ini. Metu pas gulungan ini. Puluh. Berarti gak mudun nang sore. Gak. Adapun berdasarkan hasil kajian Satgas PKH dan hasil analisa pusat riset interdisipliner ITB diperoleh temuan terdapat korelasi kuat bahwa bencana banjir besar di Sumatera bukan hanya fenomena alam biasa, melainkan terarah pada alih fungsi lahan yang masif
di hulu sungai daerah aliran sungai yang bertemu dengan curah hujan yang tinggi sehingga dampak hilangnya tutupan vegetasi di hulu daerah aliran sungai yang menyebabkan daya serap tanah berkurang. Aliran air permukaan meningkat tajam, hujan ekstrim dan banjir bandang akibat volume air meluber ke permukaan. Adapun rekomendasi Satgas PH menyikapi hal tersebut, yakni melanjutkan proses investigasi terhadap semua subjek hukum yang dicurigai, baik di Sumut, Aceh maupun Sumbar, yang melibatkan seluruh stakeholder. Satgas PKH, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Polri guna menyelamatkan langkah menghindari tumpang tindih pemeriksaan dan percepatan penuntasan kasus secara efektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.